Sering nggak sih kita udah baca panjang lebar, tapi rasanya nggak ada yang nyantol di kepala? Nah, hari ini kita bakal ubah itu semua. Kita akan belajar cara nemuin inti dari bacaan apapun dengan cepat dan efektif. Pasti pernah kan ngalamin ini, dan rasanya tuh frustrasi banget. Mata kita sih udah jalan dari kata ke kata, tapi pikiran kita, wah udah kemana-mana. Nah, momen kayak ginilah yang mau kita taklukkan hari ini. Kita bakal belajar gimana caranya membaca untuk benar-benar paham. Oke, untuk bisa menaklukkan teks yang panjang, kita harus mulai dari unit terkecilnya dulu. Kuncinya itu mecah bacaan jadi bagian-bagian yang lebih gampang kita kunyah. Dan bagian terkecil itu ya paragraf. Yuk kita bongkar rahasianya. Jadi, coba dibayangin setiap paragraf itu kayak sebuah kotak atau wadah. Kotak ini tuh didesain khusus buat nampung satu dan cuma satu ide utama. Tugas kita jadi simpel banget kan? Cuma perlu nemuin itu. Kalau kita berhasil, kita udah setengah jalan buat paham semuanya. Oh ya, sekedar info aja, semua konsep yang kita bedah hari ini itu datangnya langsung dari sumber materi edukasi ini loh. Jadi ini adalah teknik yang udah teruji, bukan sekedar tips biasa. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Alat yang bakal jadi andalan kita buat mecahin masalah pemahaman bacaan ini adalah kemampuan buat nemuin yang namanya pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide utama itu ibaratnya jantungnya sebuah paragraf. Semua kalimat lain yang ada di sana, mau itu contoh, data, atau penjelasan, semuanya tuh kerja buat mendukung satu ide pusat ini. Nah, inilah target kita. Terus nyarinya di mana dong? Nah, untungnya kita nggak perlu repot-repot nyari. Anggap aja slide ini peta hartanya. Ide pokok itu biasanya sembunyi di tempat yang paling gampang ditebak. Di kalimat pertama sebagai pembuka, atau di kalimat terakhir sebagai kesimpulan. Ini bener-bener nyederhanain pencarian kita kan? Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita latihan. Yuk kita tes metode ini pakai contoh pertama. Anggap aja ini sesi pemanasan bareng. Oke, ini dia paragraf pertama kita. Coba deh baca pelan-pelan. Isinya tentang biji pepaya, mulai dari cara dapetinnya sampai cara ngetesnya. Coba perhatiin baik-baik ya. Nah, coba deh dilihat lagi. Kira-kira mana nih satu kalimat yang jadi payung buat semua informasi lainnya? Ada nggak satu kalimat yang kalau dihilangin, sisa paragrafnya jadi kayak nggak punya tujuan gitu? Dan ini dia jawabannya. Kalimat pertama. Tanaman pepaya biasanya diperbanyak dengan biji, titik. Coba perhatiin, semua kalimat setelahnya soal buah masak, pohon sehat, dicuci, direndam, semuanya itu cuma ngejelasin detail cara kerja dari ide utama tadi. Simpel kan? Keren! Latihan pertama berhasil. Sekarang kita coba naikin levelnya dikit ya, dengan contoh kedua. Konsepnya sama persis kok. Kita lihat apakah kita bisa nerapin lagi. Nah, sekarang contoh kedua. Paragraf ini tentang pengunjung di taman mini. Ada angka, ada alasan, ada contoh acara juga. Coba dibaca dulu sebentar. Sekali lagi, tugas kita sama. Temukan satu kalimat yang jadi rangkuman utamanya. Coba pakai cara yang sama ya. Cek kalimat pertamanya. Cek kalimat terakhirnya. Terus tanya ke diri sendiri. Apa sih satu hal paling penting yang mau disampaikan penulis di sini? Yap, benar banget. Sekali lagi, jawabannya ada di kalimat pertama. Inti ceritanya kan pengelola TMII memperkirakan ada 400.000 pengunjung. Kalimat-kalimat berikutnya itu cuma kasih konteks tambahan, kayak data tahun lalu dan detail acara buat mendukung angka perkiraan itu. Dengan dua latihan tadi, sebenarnya kalian baru aja dapat sebuah kekuatan super baru loh. Ini bukan cuma trik membaca, ini adalah cara buat belajar jauh lebih efisien. Jadi, yuk kita rangkum resepnya. 1. Baca dulu semuanya. 2. Tanya ke diri sendiri, intinya apa sih? 3. Cari satu kalimat yang jadi jawabannya, biasanya di awal atau akhir. Dan terakhir yang keempat, pastiin kalimat-kalimat lain cuma jadi pendukungnya aja. Udah, sesimpel itu. Ini kerangka yang bisa kamu pakai di mana aja. Dan ini penting banget loh. Mau kamu lagi baca berita, buku pelajaran, atau bahkan email kerjaan, kemampuan buat nemuin ide pokok dengan cepat itu bakal hemat waktu kamu banget dan bikin pemahamanmu ningkat drastis. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu bukan lagi, tadi aku baca apa ya? Tapi dengan kekuatan super baru ini, pengetahuan apa lagi nih yang mau aku taklukkan selanjutnya? Dunia tulisan sekarang benar-benar terbuka lebar buat kamu.